Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Yunita Kristianidia, mahasiswa MKGU Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, Program Pendidikan Dokter Spesialis semester genap tahun 2020-2021, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perspektif Aksiologis dalam Penetapan Tenaga Kesehatan sebagai kelompok prioritas pertama vaksinasi COVID-19. Adapun presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas refleksi Project Based Learning atau PBL mata kuliah Filsafat Ilmu Program Studi Spesialis Fakultas Kedokteran dengan tema Peran Filsafat Ilmu dalam mengoptimalkan vaksin dan vaksinasi COVID-19 bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dengan topik perspektif aksiologis dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan judul saya yaitu perspektif aksiologis dalam penetapan tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas pertama vaksinasi COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini, kurva kasus positif COVID-19 di tanah air dilaporkan masih mengalami penambahan hingga Sabtu tanggal 3 April 2021. Merujuk data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kasus positif harian COVID-19 saat ini bertambah hingga 4.345 kasus. Peningkatan juga terjadi untuk angka kesembuhan maupun kematian. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat dengan penambahan tersebut, total pasien terkonfirmasi terpapar COVID-19 hari ini menjadi 1.527.524 orang. Angka pasien sembuh bertambah 5.917 orang. Dengan demikian, total kesembuhan pasien COVID-19 hingga saat ini sebanyak 1.366.214 orang. Adapun yang meninggal dunia akibat wabah tersebut meningkat 91 orang. Maka itu total sementara yang meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 41.242 orang. Saat ini, kasus suspek yang dipantau dan sudah sebagian besar dipantau oleh pemerintah, yakni tercatat sebanyak 62.489 orang. Dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019, diperlukan intervensi vaksinasi di samping penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun strategi penanggulangan COVID-19 dapat dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pemerintah sendiri dapat dilakukan kegiatan 3T. 3T terdiri dari 3 kata, yakni pemeriksaan dini atau testing, pelacakan atau tracing, dan perawatan atau treatment. Pemeriksaan dini atau testing menjadi penting agar bisa mendapatkan perawatan atau treatment dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari potensi penularan kepada orang lain. Lalu pelacakan atau tracing dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif COVID-19. Setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seandainya ketika dilacak si kontak erat menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan tes atau testing. Kemudian perawatan atau treatment akan dilakukan apabila seseorang positif COVID-19. Jika ditemukan tidak ada gejala, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka para petugas kesehatan akan memberikan perawatan atau treatment
di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah. Sementara pada masyarakat sendiri dikenal adanya istilah 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Penerapan praktik 3T ini dan 3M sama pentingnya. Kedua hal ini adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mengapa kita menggunakan vaksin? Vaksin dapat mencegah beberapa penyakit menular berbahaya, seperti campak, polio, hepatitis B, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, influenza, kanker serviks, dan sebagainya. Ketika sebagian besar kelompok masyarakat rentan diberikan vaksinasi, maka penyebaran patogen penyebab penyakit dapat dibatasi atau dihentikan. Inilah yang disebut sebagai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan kekebalan kelompok atau herd immunity, kelompok masyarakat yang tidak dapat divaksinasi, misalnya bayi baru lahir, lansia, dan mereka yang memiliki kontraindikasi dapat turut terlindungi. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, atau untuk menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok itu sendiri hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasinya tinggi dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi COVID-19 jika dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat biaya apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilaksanakan sebagai berikut. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021. Sasarannya adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari hingga April 2021, sasarannya terbagi menjadi 2, yaitu petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, petugas pelayanan publik yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, diberikan juga kepada kelompok usia lanjut yang berusia lebih dari 60 tahun. Tahap ketiga, dengan waktu pelaksanaan April 2021 hingga Maret 2022, sasarannya ialah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap keempat, dengan waktu pelaksanaan April 2021 hingga Maret 2022, yaitu masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan roadmap WHO
Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Prioritas yang akan divaksinasi adalah petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19 dalam komunitas. Kemudian, kedua adalah kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat. Indikasinya disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin dan kelompok sosial atau pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif atau petugas publik. Mengapa penetapan tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas pemberian vaksinasi perlu dilakukan? Hal inilah yang akan saya jelaskan dalam makalah saya dengan menilik dari filsafat ilmu. Perspektif aksiologis dalam penetapan tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas pertama vaksinasi COVID-19. Mengapa penetapan tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas pemberian vaksinasi perlu dilakukan? Hal ini dapat dijelaskan dengan menilik pada prinsip etika kedokteran, yaitu respect for autonomy atau menghargai hak pasien sebagai manusia yang memiliki otonomi. Kemudian beneficence, yaitu mengusahakan agar pasien yang dirawat terjaga keadaan kesehatannya. Kemudian non-maleficence atau tidak berbuat sesuatu yang merugikan pasien. Dan justice, di mana perbedaan kedudukan sosial, tingkat ekonomi, pandangan politik, agama, dan paham kepercayaan, kebangsaan dan kewarganegaraan, status perkawinan, serta perbedaan gender tidak boleh dan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. Beneficence, dalam hal ini, tenaga kesehatan perlu melakukan protokol kesehatan dan diberikan vaksinasi agar tidak mudah terinfeksi dan menjadi sumber penularan bagi pasien yang dilayaninya. Justice, dalam hal ini, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19 perlu didahulukan dalam pemberian vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan merupakan kelompok paling rentan untuk tertular dan menulari COVID-19 bagi orang di sekitarnya. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, sehingga jika terjadi kekurangan nakes, maka dikhawatirkan sistem kesehatan Indonesia tidak mampu menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Aksiologi merupakan ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Secara moral dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan umat manusia atau tidak. Nilai-nilai atau values yang bertalian dengan apa yang memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang, kualitas dan harga sesuatu, atau appreciative response. Landasan aksiologi berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Adapun penetapan tenaga kesehatan sebagai prioritas pertama vaksin COVID-19 dapat dianggap sebagai suatu appreciative response dari pemerintah pada para nakes yang telah berjuang sebagai garda terdepan penanggulangan pandemi COVID-19. Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah penetapan tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas pertama pemberian vaksinasi COVID-19 perlu dilakukan
karena berkaitan dengan prinsip etika kedokteran, yaitu beneficence, di mana tenaga kesehatan perlu melakukan protokol kesehatan dan vaksinasi agar tidak tertular dan menjadi sumber penularan bagi pasien yang dilayaninya. Kemudian, justice dalam hal ini, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19 perlu didahulukan dalam pemberian vaksin karena tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling rentan untuk tertular dan menulari COVID-19 bagi orang di sekitarnya. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, sehingga jika terjadi kekurangan nakes, maka dikhawatirkan sistem kesehatan Indonesia tidak mampu menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Adapun saran yang dapat saya berikan, yaitu pembelajaran filsafat ilmu sangat baik karena dapat memberikan pemahaman kepada para peserta MKDU untuk berpikir secara kefilsafatan. Dengan berfilsafat, mahasiswa dapat berpikir secara rasional dan kritis. Saran saya, semoga tugas proyek seperti ini tetap diadakan karena sangat memfasilitasi akuisisi ilmu bagi para peserta didik. Demikian presentasi dari makalah saya yang berjudul Perspektif Aksiologis dalam Penetapan Tenaga Kesehatan sebagai Kelompok Prioritas Pertama Vaksinasi COVID-19. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.